Di sisi lain, Chen Ping masih bertarung dengan Tetua Agung. Mo Qingyun berdiri di kejauhan, wajahnya sepucat kertas. Dia bisa merasakan bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Liuli mungkin akan hancur menjadi puing-puing. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh tua dan agung dari kejauhan. Cukup. Hentikan. Aliran cahaya ungu emas menerobos udara dan langsung mendarat di pusat pusaran energi. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu tua dengan motif naga. Wajahnya sederhana dan matanya sedalam langit berbintang. Dia memancarkan aura mengerikan yang membuat langit dan bumi tunduk. Dia tidak lain adalah Sang Tianyang, penguasa Istana Sura. Begitu dia bergerak, dia menyatukan tangan kanannya dan menunjuknya seperti pedang, dan dengan ketukan ringan, pusaran energi yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia mencair seperti es dan salju, dan naga emas serta hantu Sura menghilang di udara pada saat yang sama. Ketika Tetua Agung melihat kepala istana, sekilas rasa enggan melintas di matanya, tetapi dia tetap menyingkirkan pisaunya dengan marah dan berlutut dengan satu kaki, kepala istana. Sang Tianyang bahkan tidak menatapnya, tatapannya jatuh pada Chen Ping, tatapannya rumit, teman kecilku Chen, meskipun putraku Sang Qi pantas mati, Tetua Agung adalah pilar istana Sura kita. Kau menyakitinya sampai sejauh ini, itu terlalu berlebihan. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung keagungan yang tak terbantahkan, bahkan udara pun seakan membeku. Chen Ping tersenyum tipis dan menyeka darah dari pedang. Kepala istana, Anda bercanda. Dia baru saja menghalangi jalanku untuk membalas dendam. Saya hanya membela diri. Jika saya yang mati di bawah pedangnya hari ini, apakah Istana Sura akan mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan? Sang Tianyang mengerutkan kening, dan tekanan dari tubuhnya terus menyelimuti Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana dengan tenang, merasakan tekanan dari Sang Tianyang, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Setelah beberapa saat, Sang Tianyang menyingkirkan tekanannya, tersenyum dan berkata, "Chen ku sayang, ini semua salahku. Demi aku, mari kita lupakan saja. Saat kita kembali ke Istana Sura, aku akan menghukum Tetua Agung dengan keras." Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Istana Sura begitu masuk akal dan mudah diajak bicara. Bagaimanapun, dia telah membunuh dua putra lelaki itu. Dia tidak menyangka bahwa kepala istana tidak akan marah tetapi malah meminta maaf kepadanya. "Kepala istana, Anda terlalu sopan. Jika Istana Sura tidak mengganggu saya dengan kejadian hari ini, saya tidak akan pernah peduli." Chen Ping juga tidak ingin menjadi musuh Istana Sura. "Baiklah, jika Anda punya waktu, silakan undang Tuan Chen untuk mengunjungi Istana Suraku," kata Sang Tianyang sambil tersenyum. Tentu, Chen Ping mengangguk, tetapi saat Chen Ping hendak membawa Mo Qingyun pergi, Tetua Agung itu benar-benar menghalangi jalan mereka. "Kepala istana, kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi. Dia telah membunuh putra tertua. Kita harus membalaskan dendamnya." Sang Tetua Agung meraung. "Tetua Agung, aku perintahkan kau untuk minggir." Raut wajah Sang Tianyang terlihat sangat jelek. "Kepala istana, aku harus membalaskan dendam putra tertua hari ini." Sang Tetua Agung ternyata tidak mendengarkan Tuan Istana. "Penatua Agung, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau bahkan tidak mendengarkan ayahku. Meskipun kau adalah Penatua Agung, ayahku adalah kepala istana." Sang Lan menanyai Tetua Agung dengan kemarahan di wajahnya. "Aku hanya tahu, jika kita melepaskannya, bagaimana Istana Sura kita bisa bertahan di surga kedua ini? Jika kepala istana saja tidak bisa melindungi putranya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi kita semua di Istana Sura?" Sang Tetua Agung benar-benar mengikuti Sang Tianyang untuk melawannya. "Anda," Sang Tianyang sangat marah dan hendak berbicara ketika dia mendengar beberapa suara terobosan di udara di kejauhan. Puluhan aliran cahaya terlihat terbang dari langit, dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan jubah putih bulan, berwajah tampan dan memegang kipas giok. Dia adalah penguasa Paviliun Tianyuan.
Di belakangnya ada beberapa lelaki tua dengan aura yang sama menakutkannya, semuanya jelas merupakan pejabat tinggi Paviliun Tianyuan. Tuan Istana Sang, apa kabar? Kepala Paviliun Tianyuan melambaikan kipas giok dan tersenyum di samping Sang Tianyang, tetapi tatapannya menyapu Chen Ping dengan ganas. Saya baru saja lewat dan melihat fluktuasi energi yang dahsyat di sini. Saya pikir beberapa master ada di sini untuk bertukar pikiran. Sang Tianyang mengerutkan kening lebih erat. Tuan Tian, saya ingin tahu apakah Anda punya saran untuk dia selalu berselisih dengan kepala Paviliun Tianyuan, dan Paviliun Tianyuan serta Istana Sura telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kemunculan tiba-tiba pihak lain pada saat ini jelas bukan hal yang baik. Ling Yunxiao tidak menjawab, tetapi menatap Tetua Agung, dengan kilatan samar di matanya. Tetua Agung Istana Sura memang pantas dengan reputasinya. Jurus Sura menghancurkan dunia, tadi benar-benar mengguncang bumi dan menggetarkan jiwa. Sayang sekali. Dia mengganti topik pembicaraan dan menatap Chen Ping, kasihan sekali bertemu Chen Ping yang punya harta langka. Sang Tetua Agung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Master Paviliun Tianyuan, dengan sedikit keraguan di matanya. Kepala Paviliun Tianyuan melanjutkan, Chen Ping ini telah membunuh Tian Jiaoku, menghancurkan para tetuaku, dan menghancurkan bayanganku. Aku khawatir tidak akan semudah itu bagimu untuk melawannya, kan? Apalagi penguasa Istana Suramu sudah takut, kamu hanya seorang tetua, apalagi yang masih kamu perjuangkan. Pemimpin Paviliun Tianyuan jelas-jelas mencoba menabur perselisihan. Chen Ping mencibir dalam hatinya. Master Paviliun Tianyuan ini benar-benar pandai menabur perselisihan. Wajah Tetua Agung tampak muram, lalu ia menatap Master Paviliun Tianyuan dan berkata, Master Paviliun Tian, Chen Ping ini telah membunuh putra sulungku dan menghina Istana Suraku. Hari ini, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan mencabik-cabiknya. Jika Master Paviliun Tian bersedia membantuku, aku bersedia mengesampingkan dendam masa laluku dengan Paviliun Tianyuan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Ekspresi Sang Tianyang berubah drastis. Tetua Agung, kamu. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung tiba-tiba mengusulkan untuk bekerja sama dengan Paviliun Tianyuan. Kau tahu, kedua faksi itu selalu menjadi musuh bebuyutan. Penatua Agung, kau bertindak terlalu jauh. Tidakkah kau tahu bahwa Istana Sura dan Paviliun Tianyuan kita selalu berselisih? Dan Chen Ping membunuh seorang anggota keluarga Sang, putra ayahku. Mengapa kau menahannya? Sang Lan sangat bingung dengan tindakan Tetua Agung. Karena Sang Qi adalah putranya tiba-tiba, Sang Tianyang berbicara perlahan. Apa? Sang Lan terkejut. Chen Ping dan Mo Qingyun juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Chen Ping, yang awalnya berencana untuk pergi, memutuskan untuk tidak pergi. Dia ingin mendengarkan dengan saksama apa yang sedang terjadi. Hahaha, ada hal seperti itu di Istana Sura. Aneh sekali. Tuan Paviliun Tianyuan tertawa. Wajah Sang Tetua Agung muram, tetapi dia tidak membantah kata-kata Sang Tianyang. Ayah, apa yang terjadi? Sang Lan bertanya dengan bingung. Sang Qi adalah putra bibimu dan Tetua Agung. Mereka pikir mereka melakukannya dengan sempurna, tapi aku sudah mengetahuinya. Ini pula sebabnya aku mengasingkan diri dan menyerahkan Istana Shuro kepadamu. Sang Tianyang menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Sang Tianyang, Sang Lan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya bahkan bukan saudara tirinya. Setelah mendengar perkataan Sang Tianyang, aura Tetua Agung tiba-tiba melonjak, dan semangat juang berwarna ungu tua melonjak di sekelilingnya, seolah-olah kebencian dan kemarahan yang telah terpendam selama puluhan tahun akhirnya menerobos bendungan. Tiba-tiba dia menarik token Sura dari pinggangnya dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Suara token yang pecah terdengar sangat keras di gelas City yang sunyi. Sang Tianyang, karena kamu sudah menjelaskannya hari ini, aku tidak takut lagi. Menurutmu mengapa aku bertahan selama bertahun-tahun?
Suaranya serak, dan matanya merah. Dia dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh di kaki Gunung Sura. Kami sepakat untuk menjelajahi 3 alam bersama. Bagaimana denganmu? Dia menunjuk Sang Tianyang dengan ganas, ujung jarinya gemetar karena marah. Saat itu, kamu hanya mengandalkan statusmu sebagai Tuan Muda Istana Sura untuk memaksanya menikah denganmu. Saat itu, dia sudah mengandung anakku. Mo Qingyun tanpa sadar mencengkeram lengan baju Chen Ping, sementara Sang Lan terhuyung mundur setengah langkah, wajahnya sepucat kertas. Tidak. Tidak mungkin, ayah bukan orang seperti itu. Mengapa tidak? Tetua Agung tertawa getir, apakah menurutmu ayahmu orang baik? Dia memisahkan kita dengan paksa dan menyerahkan pengelolaan Istana Sura kepada wanita sepertimu. Dia sudah lama tahu bahwa Sang Qi adalah putraku, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Dia hanya ingin aku melihat anakku sendiri dipandang rendah di Istana Sura, dan melihat anakku sendiri memanggilnya ayah. Sekarang anakku sudah mati, dan dia membiarkan pembunuh ini pergi tanpa berpikir panjang. Sang Tetua Agung tampaknya sudah gila. Penatua Agung, bukankah putraku juga dibunuh oleh Chen Ping? Aku juga tidak akan membalas dendam padanya. Sang Kun bukan lagi putramu. Sang Tianyang berkata kepada Tetua Agung. Namun siapa sangka setelah mendengar hal itu, Sang Tetua Agung tersenyum tak berdaya dan berkata, anakmu banyak sekali, sedangkan aku hanya punya seorang putra. Dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan mencari wanita lagi. Seluruh masa depanku akan kuserahkan pada Sang Qi. Tapi sekarang, Tetua Agung tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi galak, tapi kamu. Chen Ping, kamu membunuhnya. Kamu tidak hanya membunuh anakku, kamu juga menghancurkan harapanku selama setengah hidupku. Chen Ping tampak tak berdaya. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini, apalagi tahu bahwa ada hal buruk seperti itu di Istana Sura. Tampaknya bahkan jika Anda pergi ke surga dan menjadi abadi, Anda tidak dapat menghindari beberapa keterikatan emosional, dan Anda tidak dapat lepas dari kehidupan duniawi. Pemimpin Paviliun Tianyuan melambaikan kipas gioknya, dengan senyum licik di wajahnya, sungguh cerita lama. Penatua Agung, jika kau bergandengan tangan denganku, mengapa kau harus menanggung penghinaan ini? Bunuh Chen Ping terlebih dahulu, dan aku akan membantumu merebut Istana Sura. Saat itu, kau akan menjadi penguasa Istana Sura. Setelah dia selesai bicara, beberapa lelaki tua di belakangnya maju selangkah bersamaan, aura mereka meledak keluar, dan udara seketika meledak dengan suara berderak. Sang Tianyang. Kepala Paviliun Tianyuan menatap Sang Tianyang yang wajahnya pucat pasi, dan berkata, hari ini, Paviliun Tianyuan tidak akan menyusahkanmu, Istana Sura, hanya untuk mencari keadilan bagi Tian Jiao dan para tetua yang telah meninggal. Jika kamu bersikeras melindungi Chen Ping, kamu akan menjadi musuh Paviliun Tianyuan, dan aku akan membunuhmu juga. Sebelum dia selesai berbicara, para tetua dari Paviliun Tianyuan telah menyebar dalam bentuk kipas. Melambaikan kipas giok mereka dan mengembun menjadi beberapa bilah angin tajam, menunjuk langsung ke Chen Ping dan Sang Tianyang. Sang Tetua Agung meraung, berdiri di samping Master Paviliun Tianyuan dengan pedang di tangannya. Bayangan sura berwarna merah darah muncul dari bilah pedangnya, dan sudah jelas bahwa dia siap untuk bertarung sampai mati. Lancang, Sang Tianyang tiba-tiba melangkah maju, dan energi ungu emas di sekelilingnya meledak seperti tsunami, menyebabkan batu bata mengkilap di tanah retak inci demi inci. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi berbentuk naga menyerbu ke arah Ling Yunxiao, tetapi dengan mudah diblokir oleh lawan dengan kipas giok. Apakah Paviliun Tianyuan menindasku karena tidak ada seorang pun di Istana Sura? Ayah, jangan tunggu. Sang Lan berteriak cemas, mereka terlalu banyak. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia dan ayahnya dapat menandingi begitu banyak orang di Paviliun Tianyuan. Terlebih lagi, Tetua Agung kini telah memberontak dan berpihak pada Paviliun Tianyuan. Kepala Paviliun Tianyuan mencibir, Sang Tianyang, kamu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun.
Istana Sura bukan lagi Istana Sura di masa lalu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu siapa penguasa langit kedua. Orang-orang tua di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan sinar energi berbagai warna terjalin menjadi jaring, menutupi Sang Tianyang dan Chen Ping. Pedang tetua itu melesat lurus ke arah jantung Chen Ping, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak tersamar. Chen Ping, terimalah kematianmu. Melihat jaring besar itu hendak jatuh, Sang Tianyang tiba-tiba meraung ke langit, suaranya mengguncang langit. Liontin giok Sura di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan aura seluruh tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bayangan hantu Sura yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul dalam aura ungu emas. Teknik rahasia Sura, sihir Sura. La menempelkan kedua telapak tangannya, dan bayangan besar istana Sura muncul di belakangnya. Pintu istana perlahan terbuka, memperlihatkan hawa dingin yang mencekam dan menggigit.